ini merupakan saya materi baru ya. Jadi kemarin belum sempat memberikan pengantar untuk mengetahui jenis-jenis paragraf ya. Jenis paragraf ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui bagaimana sih kita menulis itu ya. Jadi ada tulisan yang jenisnya atau paragraf yang bersifat persuasif atau membujuk ya. Terus ada juga paragraf yang bersifat komparatif atau membandingkan ya. Jadi selain kita membujuk kepada pembaca ya, kita juga membandingkan fakta-fakta yang ada di sekitar, misalnya dari literatur atau dari referensi. Selain itu juga paragraf ada yang bersifat konvergen atau mengerucut ya. Nah, ada 3 jenis yang akan saya berikan. Yang pertama persuasif atau membujuk, kemudian komparatif atau membandingkan, dan konvergen atau mengerucut ya. Yang pertama persuasif. Jadi persuasif itu kita sebagai penulis membujuk pembaca agar masalah yang kita anggap penting itu dapat dipahami atau dapat dilihat oleh pembaca bahwa itu juga penting, gitu ya. Jadi tulisan yang kita buat itu harus memberikan sebuah poin ya. Poin utama apa sih yang akan kita tulis ya. Biasanya penulis pemula ini nggak tahu apa yang menjadi fokus dalam penulisannya. Ini perlu kalian teliti atau perlu kalian fokuskan ya. Apa sih yang mau saya tulis gitu ya. Nah, jadi caranya dengan membaca banyak referensi ya. Kemudian kalian bisa mencoba menulis seperti yang kalian harapkan atau mungkin kalian ingin, baru nanti akan kalian dapatkan tuh ide atau permasalahan yang perlu dibenahi gitu. Nah, yang utama lagi adalah ada unsur kebaruan ya. Jadi dalam penulisan itu apa sih yang baru jadi dari sudut pandang penulis. Jadi mungkin hal yang ditulis itu sama, tetapi cara menyampaikannya atau cara menganalisisnya itu berbeda. Nah, itu merupakan kebaruan ya. Nah, jadi kalau persuasif itu intinya membujuk supaya pembaca itu paham, ini loh penting ya, masalah yang saya tulis ini penting gitu ya. Kalau yang komparatif itu adalah membandingkan. Kenapa perlu dibandingkan? Karena kalau kita hanya menyampaikan pendapat pribadi itu secara objektif itu tidak atau kurang ya, sehingga ada referensi pembanding agar yang kita tulis itu ternyata juga ditulis oleh orang lain ya, atau sesuai dengan pendapat yang lain. Nah, dalam menulis biasanya itu konvergen atau dari umum ke khusus ya. Ada juga sih model ya dari khusus ke umum, tapi kalau dari tulisan esai atau tulisan ilmiah kebanyakan itu dari umum dulu ya. Dari umum kemudian mengerucut ke khusus. Nah, contohnya ini paragraf persuasif ya. Persuasif misalnya di sini yang saya beri tanda kuning dengan artikel dengan judul Peran Generasi Milenial di Era Teknologi 4.0 dalam mengungkap pemanfaatan potensi tanaman obat masyarakat Sukabumi pada masa pandemi. Ini berarti kan dia dari judul ini kita sudah tahu bahwa ada ide penulis menyarankan bahwa generasi milenial meskipun dia di era teknologi itu dia masih bisa atau perlu ya mengungkap pemanfaatan potensi tanaman obat ya. Kenapa perlu? Karena apa? Ternyata di masa pandemi ini orang-orang kembali lagi menggunakan tradisional atau pengobatan yang secara alami. Nah, bagaimana cara menulisnya? Di sini ditulis di yang saya beri tanda kuning dengan kalimat Indonesia sebagai negara yang memiliki pelayanan kesehatan modern dan berkembang. Namun, jumlah masyarakat yang mau memanfaatkan pengobatan tradisional tetap tinggi. Nah, ini kan dia menyatakan bahwa meskipun kita ini sudah modern, tetapi masyarakat di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan pengobatan tradisional. Jadi kalimat ini merupakan kalimat apa? Persuasif atau membujuk. Silakan kalian coba menulis ya, gimana sih kalimat bujukan atau kalimat persuasif untuk menuju atau menguatkan ide kalian tadi. Kemudian ada lagi yang kedua, misalnya tanaman obat Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi obat di dunia, sedangkan hanya 45 macam obat yang diproduksi oleh Amerika berasal dari tumbuhan obat tropika dan berasal dari Indonesia. Ini kan merupakan fakta yang juga membujuk bahwa Indonesia itu loh punya banyak kekayaan dan malah dia berkontribusi ke Amerika. Oh ya, ini merupakan kontradiksi atau
yang seharusnya tidak terjadi, begitulah ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian buat nanti di tulisan esai. Kemudian paragraf, ya ini kalian baca sendiri ya materinya. Yang contoh lagi yang kalimat komparatif. Komparatif itu ini membandingkan ya, kelebihan ataupun kekurangan. Jadi sama-sama kelebihan yang dimiliki dan apa yang menjadi kekurangan. Jadi meskipun kita menulis itu tetap ada kekurangan, nggak apa-apa. Kita sampaikan apa yang menjadi kekurangan dari hal yang kita teliti atau kita tulis. Kemudian kalau bisa ada data-data yang mendukung ya. Ini kalau saya tulis penelitian ini penulisan ya. Jadi kalian mencari data-data pendukung dari penulisan kalian, ide kalian ya. Jadi menyampaikan fakta-fakta hasil penelitian bisa atau referensi yang lain bisa misalnya dari bacaan atau dari berita masih boleh digunakan ya. Nah, intinya adalah di sini kita membuka pandangan dari pembaca bahwa apa yang kita tulis itu ternyata patut atau perlu dipertimbangkan, gitu ya. Jadi data-data tersebut itu merupakan pelengkap supaya kalian nanti bisa meyakinkan pembaca supaya pembaca itu yakin, oh ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh penulis, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu konvergen atau dari umum ke khusus. Nah, intinya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau ditulis itu, oh ya sebentar, ini yang komparatif dulu contohnya ya. Komparatif, contohnya saya beri tanda kuning, misalnya, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001, sebanyak 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis. Dan 31,2 diantaranya menggunakan tanaman obat tradisional dan 9,8% memilih pengobatan tradisional. Menurut Bodeker 2000 dalam Novitasiah tahun 2013. Nah, ini adalah data. Jadi ini data penelitian Novitasiah yang dikutip oleh penulis, gitu ya. Jadi ini merupakan data supaya menguatkan apa atau ide yang ditulis. Ya, yang saya beri tanda kuning ini merupakan pembanding-pembanding. Jadi data-data ini adalah sebagai penguat kenapa sih kalian menulis hal tersebut atau mengungkapkan hal tersebut. Itu intinya. Kemudian yang di komparatif, maaf, di konvergen itu dari umum ke khusus ya. Dari artikel yang tadi saya berikan, silakan coba kalian cari mana yang paragraf persuasif, mana paragraf komparatif ya, mana paragraf yang konvergen. Konvergen itu apa? Ini mungkin di SMA udah pernah ya. Jadi dari umum ke khusus. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu dari hal yang umum dulu, misalnya seperti ini. Indonesia memiliki budaya pengobatan tradisional, ya kan? Terus ternyata di sini ada permasalahan yang saya beri tanda merah, yaitu ada modernisasi, hilangnya pengetahuan tradisional, ya. Nah, baru masuk ke spesifikasi, yaitu di Sukabumi, ya. Tadi kan masih di Indonesia. Sekarang ke Sukabumi. Ternyata Sukabumi memiliki potensi pengetahuan tradisional, gitu ya. Dan ada juga pemerintah mendukung back to nature, ya. Jadi pemerintah itu mendukung masyarakat untuk kembali ke alam. Dan juga di sini ada peluang bahwa masyarakat ini memiliki banyak pengetahuan tentang obat-obat tradisional. Jadi ini maksud dari paragraf yang menggunakan teknik konvergen atau dari umum ke khusus. Dari 3 teknik tadi, silakan kalian coba untuk menulis esai ya, nggak apa-apa kalian berulang kali menulis, jadi nggak mungkin sekali jadi ya, nggak apa-apa, berulang kali ditulis aja. Nanti kalau sudah jadi, silakan disubmit di tugas di Jentera ya. Itu saja pengantar dari saya, silakan bisa dipelajari lebih lanjut materi ini. Selamat pagi semuanya.